Nah jadi pulang ibadah Natal itu saya nangis. Wah. Iya jadi pulang ibadah Natal terus saya tuh nangis. Karena saya sudah membayangkan, saya sudah punya gambaran lah bisa dibilang. Saya punya gambaran bahwa salah satu konsekuensi anak memilih ini. Tas saya nih. tuh. Bagus kan? Dia Ini itu handmade. Oh handmade. Biasanya tuh dipakainya di leher. tuh kan, gitu loh Mbak. Dia itu tuh emang anak kos saya tuh emang nggak modal gitu. Padahal saya udah bilang, udah kamu tuh ke tetangga aja ke tempatnya Bu Ing. Itu tas maksudnya? Iya, Oh saya tas. kira itu buntelan Tamagotchi. Waduh. Ya tapi begitulah manusia berencana. Tuhan menentukan ya begitu, anaknya belok sendiri tanpa lampu sen. Jadi Dengan drift gitu kan. iya, dia belok sendiri nggak pakai lampu sen kan. Jadi pas Waduh. dia kenal raket, kenal kok, yang kami jalani 5 tahun ini, Langsung hilang gitu. iya.
Nongki, dimanapun Anda berada, gimana kabar hari ini? Senang dong ya, jelas banget lah. Secara kita ketemu lagi di Nongki Yuks, ngobrol kisah inspirasi bareng Ninda. Dan juga nih yang baru pulang kampung kan, kayaknya bahagia banget gitu ya, cerah gitu, ada yang beda gitu. Nih, Apa? peluitan aku baru. Asik. Wede. Kalau mudik tuh gitu ya, masih ada yang baru ya? baru-baru tuh. Iya, tapi kok kayaknya tasnya ada yang aneh ya? Wih, ini bagus banget nih. Kenapa? Made in makna. Wih, Gimana tuh maksudnya? nih bermakna banget nih. Pokoknya Kenapa tuh. Tinggal di uel tuh langsung jadi tas tuh. Ntar. Ini tuh ya, tau nggak? Kamu pakai ini tuh kayak perjalanan ke barat gitu loh. Iya dong. Kayak Sun Gokong tau nggak? Iya, mencari Gini kan. kitab suci. Nah, tuh. tapi Lengkap tuh. aduh, sumpah ini tradisional banget deh. Kamu tuh ya sekarang tuh banyak banget tas-tas bagus banget. Salah satunya nih ada yang punya tetangga kita. Oh iya. Iya, ada tetangga baru kemarin baru buka bag manufacture. Oh. Apa tuh? Itu pabrik kan? Iya, pabrik tas. Nah makanya kamu tuh kalau masalah tas kayak gini tuh kamu ke tetangga aja. Tetangga kita tuh kan keren-keren kan? Iya juga Iya, sih. makanya. Yaudah kalau gitu langsung aja dipanggil deh. Oke. Oke, selamat datang kepada Ibu Ingviana. Silakan. Ini dia pintunya. Kita panggil saya. Ibu, ini halo. Halo. Kok kayaknya nggak pantas gitu Iya, ya kalau ibu terlalu ya. muda. Iya, terlalu muda. Silakan Silakan duduk dulu. Dipanggil muda. Iya. Permisi ya Mbak. Iya. Silakan. Gimana Ibu kabarnya? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat baik. Gimana kabar Mbak Ninda? Baik juga. Kayaknya aku akan mengubah Mbak aja kali ya, biar lebih akrab. Mbak atau Cici apa atau apa mau dipanggilnya? Mbak Atau aja nggak apa-apa. Mbak aja. Mbak aja. Oke, nggak apa-apa. Atau adik nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan dong. Nggak Nanti boleh. saya deg-degan dipanggil adik. Mbak, lihat dong Mbak. Tas saya Nah, nih. tuh. Bagus kan? Oh, Dia Nih, itu handmade. handmade. Biasanya tuh dipakainya di leher. tuh kan, gitu loh Mbak. Dia tuh emang anak kos saya tuh emang nggak modal gitu. Padahal saya udah bilang, udah kamu tuh ke tetangga aja ke tempatnya Bu Ing. Itu tas maksudnya? Iya, Oh, saya tas. kira itu buntelan Tamagotchi. Waduh. Bukan, buntelan Tamagotchi. Ketahuan banget ya Soalnya Tamagotchi. modalnya itu dipakai ibu kos buat membangun kosan ini. Salah lagi kan, ujung-ujungnya tetap saya yang disalahin, padahal emang dia aja nggak modal. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu aja Bu Ingvi ya, Iya. manggilnya. Oke, Mbak Ingvi nih, kesibukannya apa hari ini, belakangan ini, setelah libur-libur yang panjang kemarin? Kalau kesibukan namanya emak-emak, Oh, Wah. mama. pasti tetap kesibukan fokus pertama kali ya di anak dan keluarga. Oh, putranya berapa? Anak saya 2. Oh, jagoan semua? Iya, jagoan neon. Oh, jagoan neon. Jadi dua-duanya kebetulan anak saya kembar. Jadi anak saya kembar umurnya 15. 15, wow udah masa Waduh, remaja remaja. itu. Iya, udah remaja. Sebentar lagi juga sudah bisa ngeliat, oh Kaninda cantik. Begitu. Oh, kalau ke Ino ya udahlah nggak usah ya. Temen bro. Bro ya, oh gitu. Jangan-jangan guru sekolah minggunya dulu lagi nih. Iya lagi. Oke. Kamu ya ternyata ya. Nah, apa namanya ini kan ibu itu kan punya bisa dibilang memulai bisnis tas juga ya. Iya. Nah, itu tuh memang awalnya gimana sih kalau boleh tahu? Itu ketertarikan memang pada fashion terus kemudian ngambil tas atau emang ada kegelisahan tertentu? Orang bikin bisnis itu kan ada dua ya, kegelisahan atau emang dia suka. Nah, kalau Bu Ingvi ini yang mana? Kalau saya lebih pada waktu itu memang kesempatannya ada, chance-nya ada. Jadi saya ngelihat itu peluangnya ada dan harus diakui juga memang yang namanya peluang ada, tapi support jalan Tuhan untuk saya bertumbuh di situ juga ada. Karena yang namanya peluang ada, tapi kalau support di sekeliling nggak ada juga kan nggak jalan. Nah, berarti gimana tuh? Jadi memang kesempatannya ada, peluangnya ada, tim support juga ada seperti itu. Wah, tim support tuh maksudnya apa? Keluarga atau? Memang tim profesional karena kan saya backgroundnya bukan background tas, jadi saya bukan orang manufaktur. Pas kebetulan waktu itu saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya sebagai profesional karena anak-anak lahir. Oke. Ya, jadi saya ingin fokus urus anak. Saya pikir bisnis tas ini cukup baik untuk dijalankan karena kan saya bisa mengatur waktu antara saya fokus ke anak dengan pekerjaan. Nah, pas kebetulan waktu itu juga tim support yang saya maksud memang mereka yang punya kompetensi di membuat tas dan juga untuk produksi tas itu ada seperti itu. Oke. Jadi memang pas waktunya.
emang pas diketemukan ya. Tapi itu pernah ada pergumulan nggak sih sebelum membuat itu? Atau wah ini udah nih fix ini kesempatan Iya, ini tas aja yakin nih. 100% dalam nama Yesus atau ada Amin. kegelisahan atau ada kegelisahan Iya. sebelum akhirnya oke deh aku jalan gitu. Ya tetap ada. Jadi kan memang kalau saya kan memang background saya kan bisa dibilang profesional. Jadi saya merintis karir, karir saya cukup baik. Nah kalau partner saya, pasangan saya, memang pada posisi menjalankan bisnis. Nah tapi bisnis itu bisnis keluarga. Nah dalam pandangan saya yang namanya bisnis keluarga, ya setiap bisnis lah pasti ada plus minusnya. Betul. Kalau bisnis keluarga itu rawan konflik seperti itu. Nah jadi saya berpikir supaya kita juga memulai sesuatu dengan baik, Iya, enak gitu betul, lah nggak icik-iwir urusan-urusan yang nggak perlu. Jadi ya lebih baik kita memulai bisnis yang memang kami mulai sama-sama dari nol daripada masuk ke bisnis keluarga seperti itu. Nah, tapi kenapa milihnya tas? Dari sekian banyak fashion yang ada, yang bejibun di dunia fashion sekarang gitu ya. Maksudnya Apa kenapa nggak baju gitu kan? Gudeg. Itu Iya, beda. boleh kuliner gitu kan. Basically saya tuh suka hal baru. Saya suka hal baru. Jadi tas waktu itu memang bisa dibilang kesempatannya ada, peluangnya ada. Oke. Nah, sama seperti sekarang di masa pandemi ini, vakum, anak saya juga sudah mulai remaja dan masuk ke asrama atlet. Saya juga mulai lagi sesuatu yang baru. Jadi saya juga baru keluar produk baru di luar tas. Jadi memang saya basically senang hal baru. Suka belajar aja seperti itu. Oke, produk barunya apa tuh? Tetap ada unsur fashionnya atau ada? Oh tidak, jadi saya masuk ke produk penunjang kesehatan. Wah, Wah, banyak ya Iya, ternyata ya. dari tas iya. langsung kesehatan. Kesehatan, iya apalagi ke masa-masa masih rawan seperti ini ya itu memang. Ini tepatnya produknya itu relate dengan kehidupan anak saya sebagai atlet. Jadi Oke. kan yang bukan cuma atlet sih, yang namanya kita semua itu kan pasti bisa pegel, bisa capek. Jadi saya mengeluarkan produk yang memang untuk kalau bahasa kerennya itu pain relief. Nah bahasa Jawanya itu anti capek. Nah begitu. Oke. Ke hati boleh nggak itu? Kalau capek hati ke BPJS. Oke. Siapa Tidak tahu. ditanggung. Terus gitu. Nggak, ini mungkin untuk produk-produk untuk remaja jompo ya. Saya dong. Seperti saya ya, bener. remaja jompo itu kayaknya menarik gitu kan. Apalagi iya kan sekarang kalau perubahan semakin banyak gitu kan. Kalau rebahan daripada capek rebahan gitu ya. Bener. Tidur, Itu kan tidur pakai- semprot. Iya, Iya. pain relief Iya, gitu kan. seperti itu. Wow, luar Jadi biasa. basically memang saya senang mencoba hal baru seperti itu. Mencoba hal baru tuh penting tuh. bener. Penting banget. Nah ngomong-ngomong soal mencoba hal baru, ini juga tadi kan Mbak Ingvi juga menceritakan bahwa anaknya baru saja masuk ke Wisma Atlet. Iya, pusdiklat atlet. Iya, Posdiklat ya, bukan Iya, bukan saya agak bukan Karena kaget kalau ya, kalau Iya, Wisma iya, Atlet iya, itu iya. saya juga rada deg-degan Iya, iya. sebenarnya. Sekarang istilahnya kalau Wisma Atlet tuh kayak Ya, lu kok ke sana? kok di sana gitu kan. 14 hari gitu kan. Iya. Bener-bener. Dan saya masuk ke Pusdiklat atlet itu Iya. sebagai atlet apa? Kebetulan mereka memilih badminton. Wih. Ini penerusnya siapa Iya coba? tuh, Kevin. Kevin. Iya. Benar-benar. Diaminkan, saya Amin. mengaminkan dan minta didoakan. Ya, ayo sobat makna kita sama-sama katakan amin. Wah, ini kan Ya ya. jiwa-jiwa guru sekolah minggunya muncul ya. Aduh, Mak. Nah, itu baru masuk atau sudah lama atau gimana? Kalau di asramanya itu 2 tahun ini. Oh, wow, itu Iya, 2 tahun. untuk ukuran pelatihan itu masih baru banget ya berarti. Iya, ya memang hitungannya salah satu konsekuensinya anak memilih bidang ini, mereka memang akan keluar rumah di usia yang memang relatif Ya muda. dibilang muda, iya, kecil yo iyo. Iya, iya Tapi banget. dewasa ya, baru remaja gitu. Iya, Jadi baru banget. Kalau dewasa belum lah, Mbak. Iya, Jadi ngambek-ngambeknya masih ada gitu loh kan. Dua-duanya berarti. dua-duanya. Iya. Wih, keren ya. Wah, keren banget itu. Kok bisa anaknya Mbak Ingvi memilih atau itu memang murni mereka yang tiba-tiba "Mah, aku mau ini dong," atau Iya, atau mamahnya atau ke-trigger dulu. sesuatu atau gimana tuh? Memang dari kecil mereka suka, tapi kan pada posisi kan kalau saya kan saya itu tipe yang memang pembelajar akademik. Jadi ngertinya saya itu cuma sekolah, ulangan, duduk yang pinter lah, pokoknya ranking begitu kan. Nah tapi kalau anak-anak ini memang dari kecil terlihat ketertarikannya dia, tapi karena pada posisi mamanya orang mudeng, Iya. jadi ya
ya saya biarin aja begitu kan. Jadi waktu kecil mereka itu sempat minta bola, mereka ke dapur itu satu ngambil serok Indomie, yang satu serok gorengan, buat raket main berdua. Nah, karena posisi saya juga tidak terlalu memahami apa yang mereka maksud, saya beliin raket plastik, bukan saya beliin raket beneran malah. Saya beliin raket plastik, pokoknya main lah berdua karena saya sendiri tipikal orang tua yang meminimalkan gadget ke anak-anak. Oh iya. Jadi pokoknya saya kasih fasilitas atau sarana bagaimana mereka gerak, nggak pegang HP seperti itu. Nah jadi saya belinya raket plastik waktu itu. Jadi ketertarikan mereka dari kecil itu sudah ada. Tapi mamanya yang nggak paham seperti itu. Iya benar. Tapi kemudian akhirnya di usia remaja mereka memutuskan untuk. Betul. Itu sempat konflik nggak sama mamanya? Iya. Kan tadi Mbak Ingvi Pengen kan, akademik gitu, mereka malah pengennya ini semes. Semes. Gitu. Kalau konflik sih enggak, tapi memang kebanyakan saya yang pada posisi menelan itu sendiri. Jadi saya kan pasti punya harapan tuh, karena saya suka musik klasik, saya suka musik. Jadi saya mengarahkan mereka banyak di musik. Jadi dari kecil saya temenin main musik, piano seperti itu. Nah itu berlangsung sekitar masuk 5 tahun deh. Jadi 5 tahun, iya cukup lama kalau pada posisi performance atau apa pun juga prestasinya sudah cukup bagus. Ya tapi begitulah manusia berencana, Tuhan menentukannya begitu, anaknya belok sendiri tanpa lampu sen. Jadi dengan drift gitu kan? Iya, dia belok sendiri nggak pakai lampu sen kan. Jadi pas dia kenal raket, kenal kok. Yang kami jalani 5 tahun ini Langsung hilang gitu. iya. Nah di situ saya juga butuh waktu untuk berusaha mencerna. Oh ya ternyata dia ya dia. Anak ini punya pemikiran dia sendiri, passion dia sendiri yang memang ternyata di luar bayangan saya gitu. Nah ngomong soal passion ya, ternyata memang passion tuh kadang apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mak bedunduk gitu kan, kita nggak bisa mengira-ira gitu kan. Nah itu mak bedunduk itu ya. Bedunduk itu ya, mak bedunduk. Nah kalau Mbak Ingvi sendiri passionnya apa nih sebenarnya selain musik dan mencoba hal baru gitu kan? Kan banyak banget tuh, tapi dari semua itu ada nggak passion tertentu yang memang suka banget gitu? Kalau saya memang dari awal, sebenarnya dari awal saya tuh sangat suka dengan yang namanya psikologi manusia, itu saya suka banget seperti itu. Jadi kalau sekarang judulnya sudah Mama, memang saya sangat konsen di pendidikan karakter anak seperti itu. Jadi karena pada posisi saya ingin banyak menggali di situ, juga pada posisi ada anak di situ gitu loh kan. Jadi otomatis saya belajar dan menggali lebih jauh banyak di situ. Pendidikan karakter, Iya. Anak tapi. ke anak, Iya. tapi beloknya ke tas. Yoi. Ternyata imbangnya juga sama aja ya. Betul. Belok tanpa Iya sen. juga, bener. Iya kan? Iya bener ya. Like mantel like start lah ya. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi Mbak Ingvi setelah ada yang melewat berikut ini. Oke. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap
segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongkiyuks dan kita masih ngobrol banyak nih sama Mbak Ingvi ya. Tadi sudah ngobrol bahwa kedua putranya loh, gak cuma satu tuh, langsung belok kanan Barcelona gitu kan. Iya, tanpa lampu sen. Iya, tanpa lampu sen. Nah itu mungkin banyak ya orang tua yang akhirnya ya semua orang tua saya rasa ya punya harapan terhadap anaknya gitu. Tapi akhirnya tadi Mbak Ingvi bilang bahwa ya itu ditelan sendiri-sendiri dan mencoba memahami. Tapi mungkin ada nggak sih hal yang paling ngena banget dalam kehidupan Mbak Ingvi selama menjadi orang tua dan kemudian menemukan kasus bahwa anakku tidak bisa memenuhi dalam tanda kutip ekspektasi. Sebagai manusia pasti kita kan kecewa dong ya. Nah itu gimana cara menghadapi itu? Apakah sempat sedih juga, sempat depresi atau kayak apa mematahkan raket? Atau ada drama kayak gitu juga. Ada drama gitu kan. Nggak kuat masalahnya. Iya sih, makanya saya kan coba aja. Raket yang plastik maksudnya. Yang plastik gitu. Iya. Kalau dibilang ekspektasi ke anak itu pasti setiap orang tua tuh punya gitu loh kan. Apalagi kalau jenis kayak saya kan, saya bilang saya pembelajar akademik kan. Sebelum mata saya dilasik, saya minus 10. Jadi kan kebayang kacamata saya tebal kayak apa. Iya. Jadi dengan kacamata minus 10, what do you expect saya bisa perform di olahraga kan nggak mungkin kan. Betul. Jadi kalau main bola volley-nya datang saya lari, bolanya datang. Iya, benar. Saya belajar main basket itu waktu setelah saya bekerja. Di time zone tepatnya, Iya. buat ngilangin stres. Iya sih, itu basket sih benar. Jadi saya tidak punya ketertarikan lebih yang sama yang namanya olahraga. Kecuali catur. Catur itu kan cuma maju mundur cantik, menang gitu kan. Tapi tetap pakai otak juga itu ya akhirnya untuk olahraga. Tapi paling tidak kan kacamata saya aman. Oh iya benar. Jadi jelas tidak mungkin saya menyukai olahraga. Jadi waktu mereka pertama kali belok ke olahraga itu, memang saya sempat mengalami masa-masa di mana saya juga tidak cukup nyaman. Saya ingat banget waktu itu di Natal 2017 di gereja. Saya kalau saya ingat, saya tahu pianisnya, saya pasti akan ingat nama dia. Jadi dia main piano tuh bagus sekali. Saya tuh ngomong dengan anak saya, mama tuh kepikirnya tuh kamu tuh di depan tuh lo main piano tuh lo bagus begitu. Gitu kan. Anak saya mungkin tahu saya punya ekspektasi di situ. Si Gabriel spontan jawab, mama tenang aja, ntar aku juga bisa main piano. Tapi setelah itu saya tuh berdoa gitu loh. Nah hati kecil saya tuh mengatakan, Oke, kalau kamu mengatakan bahwa anak ini sebenarnya milik Tuhan, kalau Tuhan pengen dia berkarya bukan di depan mimbar piano itu di lapangan, sejauh mana saya punya hak untuk menahan gitu loh. Nah jadi pulang ibadah Natal itu saya nangis. Iya, jadi pulang ibadah Natal terus saya tuh nangis karena saya sudah membayangkan, saya sudah punya gambaran lah, bisa dibilang saya punya gambaran bahwa salah satu konsekuensi anak memilih ini di usia muda mereka pasti akan keluar rumah. Jadi di umur 12-13 tahun dia sudah akan keluar dari rumah dan itu satu paket buy one get one free kan namanya kembar. Buy one get one free. Jadi dua-duanya akan keluar rumah dan saya langsung merasa dan ini rumah kosong banget nih, ngopo gitu kan. Jadi iya, jadi kan kesepian gitu. Iya, jadi kan otomatis yang namanya emak-emak seperti saya apalagi kan seharian ngurusin anak tiba-tiba hilang begitu, melewati masa turbulence yang lumayan juga gitu. Jadi yang paling saya ingat itu sebelum mereka masuk ke pelatihan itu, ke asrama mereka itu, saya 3 kali itu mimpi buruk. Jadi saya mimpi buruk kehilangan mereka. Terus saya termasuk orang yang jarang sakit. Iya. Tapi dalam 4 bulan itu saya batuk pilek dan menstruasi saya juga nggak nongol-nongol kan, deg-degan kan. Iya. Takutnya nambah. Iya. Aku belum pernah ngerasain lagi. Menstruasi jangan. Nggak bisa ya? Oh iya benar kan, coba ya. Duh lupa. Oke, lanjut gimana? Ngopi dulu Mas. Bener. Jadi memang saya mengalami turbulence yang agak lumayan gitu loh. Tapi saya tidak menyampaikan itu ke anak-anak karena saya paham posisi saya sebagai orang tua. Apalagi mereka bonding mereka dengan saya cukup baik gitu kan.
mereka yang paling mereka butuhkan pasti supporter utama tuh orang tua dulu. Nah, jadi di situ seperti apa yang saya rasakan saya tidak sampaikan ke mereka gitu loh. Tapi jadinya ya itu batuk pilek gak berhenti, mimpi-mimpi aja yang gak beres. Seperti itu ya lewat saya masa itu memang ada. Apalagi seorang ibu tuh kan katanya kalau dari psikologi itu kan memang paling dekat dengan anak laki-laki kan. Jadi pasti rasanya double. Iya, buy one get one free kan yang langsung. Wah, gimana tuh, No? Gak apa-apa kan, nanti kan kalau misalnya udah jago bisa nonton tuh di TV tuh kan. Main ini. Aminkan gitu. Oh ya, berarti udah pernah bertanding kayak gitu atau masih? Kalau tanding sudah, jadi beberapa kali pertandingan dan memang pada posisi anaknya ini berproses. Jadi, saya melihat mereka memilih passionnya mereka dan mereka cukup bertanggung jawab di situ. Nah itu dia tuh. Jadi dia bertanggung jawab dengan pilihan dia, ya biarkan dia berproses. Berarti bukan, maksudnya kalau masa remaja, apalagi kita membuat keputusan di masa remaja itu kan kadang remaja itu labil ya, terkenanya labil. Dan itu saya tuh mau nanya, kalau dari putranya Mbak Ingvi sendiri itu apakah ada ketidakkonsistenan itu juga, tapi ternyata cukup bertanggung jawab juga ya? Iya, jadi waktu pertama kali saya tinggal di asrama, Gabriel nih terutama, jadi dia sempat cari tahu ke kantin dapur asramanya dia. Oke. Ma, di seberang asramaku itu ada kos-kosan, mama ngekos di situ. Jadi maunya dia di asrama, mamanya ngekos nungguin dia. Wah, lucu sekali ya. Nggak bisa Gabriel, mama tetap harus pulang, mama harus kerja, mama tetap harus support papa. Kalau memang ini pilihanmu ya kita jalani. Mama paling bisa bantu 2 minggu sekali mama datang. Jadi iya, karena kan pada waktu itu usia dia 12 mau ke 13. Jadi masih bo-boen lah. Iya. Masih buntutin mamanya ke sana kemari kan. Waktu saya tinggal itu 1 minggu kemudian dia panas. Demam dia. Panas, demam. Ditem sama dokter itu mau 40. Nah, tapi waktu dia panas itu dia nggak minta pulang. Nah, di situ saya sudah kerasa wah ki nek lororan jaluk mulih ki yo. Ya udah tanda-tanda zaman ya udah. Karena kan normalnya selama ini kalau dia sakit dia pasti cari mamanya. Jadi kalau dia sakit itu pokoknya mama di sebelah deh, mama tidur sini, tidur sama mama. Intinya begitu kan kalau sakit anak-anak kan. Nah, tapi waktu dia sakit, panas dalam kondisi dia tidak nyaman. Untungnya kita tuh diuntungkan zaman sekarang kan telepon teknologi mudah banget kan. Jadi saya telepon, Gabriel gimana, nggak nyaman apa? It's okay ma, I'm okay, udah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau dia sudah ngomong begitu, oh ya udah tanda-tanda zaman ini wes. Dia nggak minta pulang, karena dalam kondisi nggak nyaman pun dia tahu dia harus bertahan di situ. Dia bisa menghadapi sendiri, akhirnya belajar juga ya. Nah oke, terakhir nih akhirnya dari Mbak Ingvi untuk Sobat Nongki semuanya, apa sih yang bisa disampaikan sebagai orang tua ya yang punya anak yang cukup mengejutkan gitu kan perkembangannya, apalagi anak remaja itu kan itu bolak-baliknya zaman tuh katanya masa-masa remaja anaknya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Nongki semuanya. Kalau buat saya sendiri yang namanya jadi orang tua tuh sebenarnya itu kan panggilan ya. Jadi kita harus memahami wah menjadi orang tua itu adalah panggilan hidup kita. Jadi saat kita dapat anak, kita mengatakan bahwa ini anak milik Tuhan. Kalau kita percaya anak itu milik Tuhan, maka otomatis yang harus dijalani anak itu adalah mimpi dia bersama Tuhan, bukan mimpi orang tuanya. Itu yang saya pegang satu. Dan yang kedua, kenapa saya sangat tertarik dengan pendidikan karakter anak, karena saat kita fokus membangun karakter anak, kita bukan cuma membangun masa depan anak ini, tapi kita juga membangun masa depan yang lebih baik. Karena anak-anak itu kan kehidupan masa depan nih. Kalau orang tua kan wes kasep bahasanya kita kan, lah ya wes kasep kan. Tapi anak-anak kan masa depan, ya kan. Jadi dengan kita berupaya membangun kehidupan anak-anak, saya tuh selalu membayangkan anak-anak itu bertumbuh jadi pribadi yang kuat dan tangguh, tapi dia punya hati yang lembut untuk mencintai Tuhannya, untuk mencintai sesama. Itu sama dengan kita membangun kehidupan yang lebih baik di hari depan. Jadi itu sebabnya kenapa saya sangat tergerak dan terpanggil untuk kita orang tua fokus untuk mendidik anak-anak kita buat kehidupan kita juga yang lebih baik sih. Luar biasa ya.
Begitu ya Sobat Nongki. Saya jadi deg gitu karena sebagai Sudah calon orang membayangkan. tua ya. Sudah membayangkan. Ngomong-ngomong ya, sebagai calon orang tua itu kan juga sebagai salah satu isu yang memang harus dihadapin gitu kan. Nah itu sebagai Sobat Nongki semuanya yang mungkin sudah di usia di mana memang sudah siap gitu kan untuk menjadi orang tua. Kenapa Ino? Nggak apa-apa Kok lah, gitu gitu banget aja. senyumnya? Guru sekolah minggu soalnya Iya, bener. depan dia membayangkan. Guru Iya, sekolah iya. minggu membayangkan. Iya bener juga ya. Lapor juga kan? Makanya Iya, kan. Orang tua juga loh guru sekolah minggu tuh. Iya bener. Anaknya berapa Mas? Ada banyak. Ya kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa support untuk anak-anak atau mungkin generasi selanjutnya supaya Iya. bisa membangun negeri, bisa membangun wilayah dengan lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Mbak Engvi untuk Iya, waktunya, thank untuk you. sharingnya. Banyak banget Iya. yang bisa kita petik hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi next time. Iya, Yoi. thank Ngobrol-ngobrol you. soal tas mungkin biar Ino bisa Iya, nggak bawa proper. buntelan. Iya, Ha. agak proper dikit. Mbak ya ampun. Ntar saya akan jadi supporter. Tatang, tang, tang, tang. Oh iya, supporter buat siapa? Gabriel dan juga Kairos. Kairos, Thank you iya. doanya buat kakak sekolah minggu. Oh iya. Nah, dipertemukan ya akhirnya ya. Oke, dan untuk Sobat Nongki semuanya terima kasih untuk menemani hari ini, episode ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kamu semua. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Thank you. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi Shalom sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.